Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ebri Damayadi, Prodi Manajemen Pendidikan. Saya mahasiswa Universitas Palangkaraya. Dengan tujuan PPL 2 di SMK ini, saya dipercaya oleh Bu Herni Bukit untuk mengajar mata pelajaran korespondensi kelas 10. Baik, kita langsung saja ke topik materi. Sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui kompetensi dasar dari pelajaran kita hari ini. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pengertian hubungan telepon, jenis-jenis hubungan telepon, dan etika penanganan telepon. Mempraktikkan dan memahami cara berkomunikasi melalui telepon. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu menerapkan komunikasi melalui telepon dalam bahasa Indonesia dan melakukan komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia dalam instansi, organisasi, ataupun perusahaan. Kita memasuki materinya, yaitu bab 2, komunikasi melalui telepon. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengertian telepon. Pengertian telepon merupakan salah satu media komunikasi paling penting karena dapat menghubungkan dua orang yang terpisah jarak cukup jauh. Dan bagiannya yaitu A, pengertian hubungan telepon. Hubungan telepon adalah hubungan komunikasi langsung jarak jauh untuk menyampaikan dan menerima pesan atau informasi melalui alat elektronik dari suatu pihak ke pihak lain. Hubungan komunikasi melalui telepon juga termasuk bentuk komunikasi tidak langsung antara komunikator dan komunikan, karena secara fisik keduanya tidak bertatap muka, tetapi melalui perantara suatu rangkaian elektronik yang bernama pesawat telepon. Dan ke B, jenis-jenis hubungan telepon. Hubungan telepon ditinjau dari jarak jangkauannya dapat dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan internal. Hubungan internal yaitu hubungan telepon yang dilakukan dalam suatu kantor atau organisasi atau antar unit kerja dalam suatu kantor. Yang kedua, hubungan lokal, yaitu hubungan secara langsung yang dilakukan antara dua orang secara langsung pada suatu ruang lingkup daerah tertentu dalam satu kota. Contohnya di daerah Cirebon. Dalam hubungan telepon satu kota ini, Anda tidak perlu menggunakan kode area atau wilayah tempat yang dituju. Dan yang ketiga, hubungan interlokal, yaitu hubungan telepon yang dilakukan antara dua orang yang berbeda kota. Contohnya, hubungan telepon antara luar kota atau antar provinsi, tetapi tetap satu negara. Untuk melakukan hubungan telepon ini, Anda terlebih dahulu harus menekan nomor kode wilayah tempat yang dituju. Kemudian baru menekan nomor tujuan. Contoh, Anda melakukan panggilan interlokal ke Bogor, terutama pincet kode wilayah, contohnya 0251, nomor telepon tujuan 206196, cara menelpon 0851 206196. Yang selanjutnya, keempat, hubungan internasional, yaitu hubungan antar satu negara ke negara lain. Pada saat Anda akan melakukan hubungan internasional, Anda terlebih dahulu menekan nomor kode sambungan langsung internasional atau SLI, yaitu 001, 008, 016 atau 017. Kemudian tekan nomor kode negara, tekan nomor kode wilayah, kemudian tekan nomor telepon yang dituju. Yang ke C, etika penanganan telepon. Yang pertama, etika penanganan telepon secara umum ada beberapa hal yang harus dalam bertelepon di kantor, yaitu sebagai berikut. Pegang ganggang pesawat telepon, dekatkan dengan telinga dan mulut agar suara Anda jelas terdengar dan suara Anda terdengar juga jelas. Untuk B, siapkan selalu alat tulis dan buku catatan atau block note atau spiral book untuk mencatat pesan-pesan yang Anda terima.
Yang kece, usahakan bunyi napas Anda teratur dengan baik, sehingga pada saat berbicara tidak terdengar desah napas dan suara menghembus di telepon. Yang kedua, hindari menggunakan kata halo saat membuka percakapan. Kata halo terkesan santai dan sok akrab, sehingga kurang tepat digunakan dalam berhubungan telepon di lingkungan kantor. Berusahalah menyimak baik-baik ketika penelpon berbicara. Fokus pada hal-hal yang dibicarakan. Hindari bersikap kurang setuju pada pembicaraan. Hindari meminta penelpon mengulangi pembicaraan karena terkesan kurang sopan. Yang F, tanggapi dengan cepat maksud pembicaraan penelpon. Yang G, berbicara dengan sikap menyenangkan dan hindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Berbicaralah dengan tempo suara yang wajar, tidak terlalu keras, tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat, agar dapat disimak oleh pembicara. Dan selanjutnya, apabila Anda menelpon, Anda harus tahu dulu orang yang Anda telepon, apa jabatannya, bekerja di perusahaan apa, dan pada bagian apa, sehingga pada saat telepon tersambung Anda dapat menyebutkan nama, bagian, dan jabatan orang yang dituju. Selanjutnya, hindari menggunakan telepon untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, sebagai penutup percakapan, sebaiknya Anda tanyakan, ada lagi yang bisa saya bantu, Bapak atau Ibu? Jika tidak ada, segera ucapkan terima kasih dan ucapkan salam penutup. Yang kedua, etika berbicara ketika melakukan panggilan telepon keluar dan menerima panggilan telepon masuk. Yang A, ketika berbicara ketika melakukan panggilan keluar, ucapkan salam telepon begitu diangkat. Misalnya, selamat pagi, siang, dan sore. Selanjutnya, sebutkan nama Anda dan perusahaan Anda, lalu utarakan keinginan Anda. Contohnya, nama saya Febri, saya dari perusahaan PT Indonesia, boleh berbicara dengan Kapsepta gitu. Contohnya, apabila orang yang dicari sedang sibuk atau tidak ada di tempat, Anda disarankan menghubungi kembali. Segera ucapkan terima kasih bahwa Anda akan menghubungi beberapa saat kemudian. Selanjutnya, yang ke B, berbicara ketika menerima panggilan telepon masuk. Yang pertama, ucapkan salam begitu Anda mengangkat genggam telepon. Misalnya pagi, siang, dan sore. Hindari mengangkat telepon lebih dari 3 kali dering, kemudian sebutkan nama Anda dan dari instansi perusahaan mana. Jika penelpon menjawab dan menanyakan apakah bisa berbicara dengan Bapak Ibu Seliawati, sebelum menjawab keberadaan pihak yang dicari, sebaiknya Anda tanyakan terlebih dahulu siapa nama penelpon tersebut dan dari perusahaan atau instansi mana, serta keperluannya. Selanjutnya, berbicara di pesawat telepon harus terdengar menyenangkan bagi lawan bicara Anda. Selanjutnya, simak semua pembicaraan dengan seksama dan penuh perhatian, serta jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Selanjutnya, hindari penggunaan kata apa atau ha. Apabila kata-kata penelpon kurang jelas, terkesan kurang sopan. Baik, Bapak kira cukup sampai di sini materi yang Bapak ajarkan. Kurang dan lebihnya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.